apakah kita menghadirinya apa tidak? Hukum asalnya ya, hukum asalnya adalah tidak diperkenankan bagi kita untuk menghadiri suatu acara pernikahan ya apabila di sana ada apa? Kemungkarannya. Contohnya juga yang sering saya ditanyakan adalah bagaimana acara walimahan yang ada musiknya, ada ikhtilat di antara laki-laki dengan wanita. Acara seperti ini tidak usah kita hadiri, tapi kita berusaha menghadiri di akhir acara. Nyata tidak, jika menghadiri pesta perkawinan yang terdapat musiknya, hukumnya adalah haram yang dilarang oleh syariat Islam. Menghadiri acara walimah merupakan salah satu hal yang dianjurkan dalam syariat Islam. Anjuran ini salah satunya ditegaskan dalam salah satu hadis sahih, "Idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha." Jika kalian diundang dalam acara walimah, maka datanglah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini terkandung sebuah perintah bagi seorang muslim untuk menghadiri hajatan acara walimah. Dalam teori usul fikih, bahasa perintah atau amr ketika terdapat dalam sebuah dalil, maka terdapat dua kemungkinan arti, yakni perintah wajib atau perintah sunnah. Para ulama fikih lalu merumuskan bahwa menghadiri acara walimah adalah wajib ketika berupa walimah pernikahan atau urus, sedangkan menghadiri walimah yang lain seperti walimah akikah, khitan, haji, hukumnya sekedar sunnah. Perincian hukum ini seperti yang tercantum dalam kitab Fathul Wahhab, wal ijabatu li'ursin fardu ainin wali ghairihi sunnatun. Menghadiri undangan walimah pernikahan adalah fardu ain, sedangkan menghadiri undangan walimah yang lain adalah sunnah. Namun demikian, anjuran menghadiri walimah akan gugur tatkala terdapat uzur-uzur yang menjadikan acara hajatan walimah itu menjadi tidak baik untuk dihadiri. Uzur-uzur yang menjadikan undangan walimah boleh untuk tidak dihadiri, khususnya dalam walimah pernikahan, dan tidak dianjurkan untuk dihadiri dalam walimah yang lain adalah sebagaimana penjelasan Syekh Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Wa ammal a'dzarul lati yaskutu biha wujubu ijabati da'wati aw nadbuha faminha ayyakuna fit ta'ami syubhatun aw yakhussu bihal awniya aw yakunu hunaka may yata'adza bi khudurihi ma'ahu aw la taliku bihi majalisatuhu aw yad'uhu li khawfi syarrihi aw li tama'in fi jahihi aw li yu'awinahu ala batilin wa alla yakuna hunaka munkarun min khamrin aw lahwin aw firashin haririn aw suwarin hayawanin ghairi mafrushatin aw aniyati dhahabin aw fiddatin fa kullu hadhihi a'dzarun fi tarkil walimah. Adapun uzur yang menggugurkan kewajiban atau kesunahan mendatangi walimah diantaranya adalah: pertama, suguhan yang tidak jelas kehalalannya; kedua, undangan walimah hanya dikhususkan untuk orang kaya; ketiga, terdapat orang yang tersakiti jika ia hadir; keempat, terdapat orang yang tidak layak baginya untuk bersama dengannya; kelima, diundang karena khawatir perilaku buruk darinya; yang keenam, diundang karena mengharap sebuah jabatan darinya; ketujuh, diundang agar ia berkenan membantu dalam hal kebatilan. Tidak boleh ada kemungkaran dalam acara, misalnya berupa adanya miras, alat musik yang haram, perabot dari sutra, gambar hewan yang dilarang syara, cawan dari emas atau perak. Segala ketujuh hal ini merupakan uzur yang memperbolehkan tidak menghadiri undangan. Sebagian uzur yang lain adalah ketika seorang mengajukan alasan ketidakhadirannya pada orang yang mengundangnya. Maka berdasarkan keterangan ini, secara umum dapat disimpulkan
bahwa kewajiban atau kesunahan menghadiri undangan walimah menjadi gugur tatkala terdapat kemungkaran atau kemaksiatan dalam perhelatan acara yang berlangsung, atau manakala ada kemudaratan baik terhadap diri sendiri ataupun orang lain yang lebih besar dari kemaslahatan yang terkandung dalam menghadiri walimah, sehingga dalam hal ini mencegah terjadinya kemudaratan lebih diutamakan dibandingkan melakukan kemaslahatan. Dengan demikian, saat terdapat uzur yang menyebabkan walimah tak lagi dianjurkan untuk dihadiri, sebaiknya bagi kita agar menyampaikan permohonan maaf kepada tuan rumah atas ketidakhadiran tersebut, terlebih ketika disertai dengan pemberian hal-hal yang ditradisikan dalam walimah, seperti memberi hadiah atau karangan bunga tanda doa restu pada acara walimah pernikahan, dan beberapa hal yang biasa ditradisikan dalam walimah-walimah yang lain. Dengan begitu, kita tetap menaruh hormat dan terhindar dari menyakiti hati atau idza pihak pengundang. Namun penekanannya terkait musik dalam pesta perkawinan di sini adalah musik yang tentunya diharamkan dalam syariat Islam, sehingga menghadirinya pun juga haram. Wallahu a'lam bissawab.